Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anakku sekalian. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam olahraga ya. Apa kabar anakku sekalian? Semoga masih sehat kita semua ya, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pagi hari ini kita kembali akan melanjutkan pembelajaran kita, ya, dimana pada pertemuan terakhir kita belajar tentang bagaimana cara meluncur dalam renang gaya bebas ya. Jadi Pak Guru harap anak-anakku sekalian masih mengingat ya bagaimana cara-cara belajar meluncur dengan baik dan benar ya, karena di pertemuan terakhir anak-anakku sekalian sudah melihat beberapa video latihan untuk belajar meluncur ya. Jadi seumpama ada di antara kalian yang ingin belajar renang, maka bisa dipraktekkan ya di kolam tata cara belajar meluncur. Nah, untuk hari ini anak-anakku sekalian kita akan belajar beberapa topik lagi ya. Yang pertama adalah bagaimana atau begini, coba dipikir anak-anakku sekalian, kira-kira pada saat anak-anakku sekalian ingin belajar renang gaya bebas, maka apa kira-kira teknik dasar yang harus dikuasai? Coba dipikirkan dalam waktu 20 detik. Kira-kira teknik dasar apa yang harus dikuasai pada saat belajar renang, atau kalau anak-anakku sekalian ingin mahir dalam renang gaya bebas? Kira-kira teknik dasar apa yang harus dipelajari? Otomatis yang pertama kan terapung ya. Itu pelajaran kelas 3 kalau tidak salah ya. Terapung, kemudian bagaimana meluncur ya. Itu semua teknik dasar yang wajib dikuasai ya. Kemudian ketika kita masuk di spesifikasi gerakan dasar, maka yang harus dikuasai dalam renang gaya bebas yang pertama adalah yang sudah dibahas pekan lalu, yaitu meluncur ya. Nah, setelah anak-anakku sekalian mahir dalam meluncur, maka teknik dasar kedua yang harus dikuasai adalah gerakan tungkai ya, gerakan tungkai. Nah, selanjutnya ketika ini sudah dikuasai juga bagaimana cara menggerakkan tungkai. Jadi tungkai itu anak-anakku sekalian dari pinggang sampai ujung kaki itu namanya tungkai ya. Jadi betis, paha itu termasuk tungkai, dan kaki juga termasuk dalam tungkai. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana belajar menggerakkan tungkai dalam olahraga renang gaya bebas. Karena setiap gaya renang itu berbeda-beda gerakan tungkainya. Kemudian yang kedua yang harus kita pelajari juga bagaimana gerakan lengan ya. Lengan itu anak-anakku sekalian ya, dari apa namanya? Dari ketiak sampai ujung tangan itu namanya lengan ya. Nah, yang kedua tadi bagaimana menggerakkan lengannya dengan cara yang baik dan benar. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana mengambil nafas ya dalam olahraga renang gaya bebas ya. Karena kalau tidak bernafas nanti mati di tempat nanti kalau belajar renang ya. Terus yang selanjutnya adalah bagaimana tata tertib dalam renang ya. Jadi teman-teman sekalian, ada tata tertib ketika kita ingin belajar renang, jangan sembarangan ya. Sebentar akan kita bahas semuanya. Nah, yang pertama anak-anakku sekalian adalah gerak dasar tungkai ya. Jadi seperti Pak Guru jelaskan tadi bahwa tungkai itu dari pinggang sampai kaki. Nah, dalam renang gaya bebas ya, gerakan untuk belajar gerak dasar tungkai ada
beberapa cara ya. Nah, untuk cara yang pertama, anakku sekalian bisa berpegangan di tembok dulu, di tembok kolam, kemudian diayunkan tungkainya seperti ini ya. Ya, seperti ini ya. Langsung Pak Guru perlihatkan contohnya ya. Nah, coba anakku sekalian amati video ini. Ini adalah salah satu latihan untuk meningkatkan kemampuan gerakan tungkai dalam renang gaya bebas ya. Nah, seperti ini latihannya anakku sekalian ya. Jadi tangan berpegangan di tembok, kemudian tungkai digerakkan ke atas ke bawah ya. Ini dilakukan terus sampai anak-anakku sekalian mahir ya. Jadi perhatikan cara latihannya. Nah, seperti ini. Nah, Pak Guru putar lagi sekali ya. Perhatikan. Ya, jadi tungkainya diayun ya. Nah, seperti ini. Tapi ini masih ada yang salah-salah sedikit ya. Yang contohnya ini harusnya itu tungkainya lurus ke belakang ya. Jangan bengkok-bengkok seperti di video ini. Oke ya. Nah, seperti itu tadi anakku sekalian ya. Cara belajar renang ya. Jadi diingat baik-baik ini ya, supaya kalau ke kolam renang terarah belajarnya ya. Jadi berpegangan di dinding kolam untuk melatih tungkai, gerakan tungkai. Nah, bagaimana latihan yang lain? Coba. Nah, anak-anakku sekalian juga setelah dianggap sudah mampu belajar tungkai dengan memegang tembok kolam, anak-anakku sekalian juga bisa belajar dengan cara berpasangan. Jadi ini harus ada pasangan. Nah, di mana pasangan tak nanti dia pegang tangan tak, sehingga ini akan lebih nyaman untuk latihannya. Coba Pak Guru perlihatkan lagi videonya ya. Nah, seperti ini anakku sekalian ya. Nah, jadi ada teman tak satu yang pegang tangan tak, kemudian sehingga bisa dirasakan apa kalau gerakan tungkainya bagus, maka itu akan memberikan dorongan ke depan sehingga posisi badan akan terus melaju ke depan. Akan tetapi anak-anakku sekalian, jika gerakan tungkainya itu tidak terlalu efektif, maka itu akan hanya sedikit memberikan tenaga dorongan ke depan ya. Makanya ini gerakan tungkai juga sangat penting dalam renang. Kenapa? Karena gerakan tungkai inilah yang nanti memberikan dorongan maju ke depan ya. Ya, salah satu yang membuat perenang itu cepat mencapai garis finish itu juga ditentukan oleh kemampuan gerakan tungkai si perenang tersebut ya. Kemudian selanjutnya selain berpasangan, anak-anakku juga bisa menggunakan pelampung ya. Jadi misalnya tidak ada teman tak belajar, tidak ada teman yang bisa ditemani untuk belajar
renang, maka bisa juga menggunakan pelampung. Pelampung itu bisa juga mengganti dengan bola plastik ya, bola plastik yang belum ada lubangnya ya. Jadi itu bisa juga digunakan untuk belajar renang ya. Jadi videonya hampir sama dengan yang berpasangan tadi, hanya saja ini lebih menantang. Kenapa? Karena tidak ada lagi dorongan dari teman, tidak ada lagi tarikan dari teman untuk sampai ke garis finish. Ini murni betul-betul gerakan kekuatan dari gerakan tungkainya anakku sekalian ya. Videonya seperti ya. Jadi anak-anakku sekalian, kalau gerakan tungkainya sudah benar, maka akan terlihat dari gerakan di sini ya. Ini kalau dia sudah maju terdorong seperti ini, maka ya bisa dibilang 50% gerakan tungkainya itu sudah baik dan benar ya. Akan tetapi kalau lajunya agak sedikit lambat sekali, maka bisa dipastikan bahwa gerakan tungkainya masih bermasalah ya. Coba perhatikan aku sekalian. Perhatikan ulang. Ya. Ini sudah agak maju ke depan ya. Artinya ini sudah bisa dalam gerakan tungkai, tapi masih menggunakan otot-otot ini, masih otot-otot kasar digunakan ya. Lihat. Nah, itu tadi anak-anakku sekalian, beberapa contoh latihan untuk meningkatkan kemampuan gerakan tungkai dalam olahraga renang gaya bebas ya. Kemudian anakku sekalian, selain tadi gerakan dasar tungkai yang mempengaruhi kecepatan seorang perenang, maka yang kedua yang mempengaruhi kecepatan seorang perenang adalah gerakan dasar lengan ya. Jadi gerakan dasar lengan ini faktor kedua yang mempengaruhi kecepatan seorang perenang. Nah, bagaimana latihan untuk meningkatkan kemampuan gerakan dasar lengan, anak-anakku sekalian? Langsung Pak Guru perlihatkan contohnya supaya langsung dipahami ya. Ya. Nah, ini lihat, perhatikan gerakan lengannya anakku sekalian ya. Ya, jadi ditarik ke dalam badan, kemudian diangkat ke atas, diperhatikan. Jadi bergantian ya. Lihat. Berbeda lagi kalau gerakan gaya kupu-kupu, gaya punggung ya, berbeda lagi caranya. Ini untuk gerakan gaya bebas, maka seperti ini, lihat. Perhatikan, lihat. Gerakan lengannya. Sekali lagi ya. Perhatikan. Ya, perhatikan kepalanya juga. Ya. Ini salah satu latihan untuk meningkatkan kemampuan lengan atau gerakan lengan dalam olahraga renang gaya bebas ya. Nah, bisa berdiri di kolam saja dulu, terus praktekkan seperti ini. Nah, ini adalah contoh latihan untuk meningkatkan kemampuan gerakan lengan. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian adalah gerakan pengambilan nafas ya. Jadi pengambilan nafas juga ini sangat penting dalam olahraga renang ya. Kenapa? Karena otomatis ini olahraga renang kan di air ya. Otomatis harus ada trik untuk mengambil nafas ya. Jadi anak-anakku sekalian, pada saat olahraga renang gaya bebas, ketika anak-anakku sekalian ingin mengambil nafas, maka kepala itu dimiringkan ke kanan atau ke kiri. Nah, untuk mengambil nafas. Jadi pada saat miring ke kiri atau ke kanan untuk mengambil nafas,
maka udara diambil pada saat itu ya. Kemudian dibuang di dalam air. Jangan sebaliknya ya. Jadi udara diambil pada saat, atau oksigen diambil pada saat kepala di atas air. Kemudian pada saat di bawah air itu dibuang ya. Jangan sebaliknya, karena sebaliknya itu akan beresiko dan cepat kelelahan ya. Nah, untuk latihannya seperti ini ya, di video lagi. Nah, perhatikan anakku sekalian dengan baik ya. Ini adalah cara mengambil nafas dalam olahraga renang. Perhatikan. Perhatikan baik-baik ya. Perhatikan ya. Nah, itu ambil nafas itu ya. Nah. Nah. Nah, jadi pada saat kepala di atas air, maka pada saat itu pula mengambil nafas ya, bisa 2 kali, bisa 1 kali untuk gerakan lengan. Sekali lagi ya. Perhatikan baik-baik ya. Perhatikan tungkainya juga, gerakan lengannya ya. Jadi seperti inilah teknik dasar gerakan renang gaya bebas anakku sekalian ya. Jadi yang membuat anakku sekalian cepat dalam renang itu adalah gerakan tungkai dan gerakan lengan ya. Karena gerakan ini yang mendorong anakku sekalian untuk melaju ke depan. Ya, seperti itu. Ya. Jadi kita sudah belajar bagaimana gerakan tungkai, gerakan lengan sudah, kemudian mengambil nafas juga sudah ya. Pak Guru harap dipahami semua cara-caranya dengan melihat video tadi ya, langsung disimpan di dalam memorinya anakku sekalian, sehingga pada saat berenang bisa dipraktekkan dengan baik dan benar. Kemudian yang selanjutnya adalah tata tertib dalam kolam renang ya. Jadi misalnya anak-anakku sekalian ada yang ingin pergi belajar di kolam renang ya, seperti ada yang kelas 3 kemarin pergi belajar mandiri, ada kelas 4 juga ya. Jadi tata tertib yang pertama anak-anakku sekalian, selalu menjaga kebersihan lingkungan kolam renang ya. Jadi jangan sekali-sekali anak-anakku sekalian berniat untuk mengotori kolam. Jangan ada niat seperti itu. Itu adalah melanggar tata tertib ya. Kemudian kedua, Pak Guru pernah melihat ada siswa yang makan di kolam renang ya. Ini adalah pelanggaran yang sangat fatal. Tidak boleh. Tidak boleh sama sekali ya. Jadi boleh makan tetapi jangan di kolam. Di atas kolam, di tempat istirahat kalau mau makan. Ya, karena biasa ada orang yang biasa berendam sambil membawa makanan ya. Jangan seperti itu ya. Tidak boleh seperti itu. Kemudian juga memakai pakaian renang. Ya, ini pelanggaran yang paling sering dilanggar ya. Biasa kalau kita ke Kodam ya, atau di kampusnya Pak Guru di Bantabantaeng atau di Atira juga kadang ada beberapa memang pengunjung kolam yang biasanya tidak menggunakan baju atau celana renang, bisa menggunakan celana bola ya, bisa menggunakan celana biasa ya. Ini juga sebenarnya melanggar tata tertib tata tertib. Kemudian selanjutnya pada saat selesai belajar renang, usahakan untuk mandi ya. Mandi, bersih-bersih badan pakai sabun, pakai sampo ya. Mandi dengan menggunakan air bersih ya, jangan air dari kolam dipakai untuk mandi lagi ya. Kemudian tidak bermain di kolam. Maksudnya ini tidak bermain yang tidak bermanfaat, mengganggu teman, bercanda, mendorong teman ke dalam kolam ya. Jangan seperti itu ya. Dan yang paling penting juga selalu menjaga keselamatan diri dan orang lain ya. Jadi kalau ini
dipahami anakku sekalian, mungkin tidak bakalan ada yang tenggelam biasanya ya. Kalau kita selalu menjaga keselamatan kita dan keselamatan orang lain. Ya, ini tata tertib yang harus dipahami oleh anakku sekalian. Nah, terakhir Pak Guru akan perlihatkan video pertandingan renang ya. Ini adalah pertandingan renang tingkat SD ya. Tolong diamati baik-baik dan sebentar diisi absen ya, mengisi absen dan dijelaskan kenapa apa yang membuat perenang juara pertama itu bisa meraih posisi pertama ya Pak Guru ulang. Apa yang menyebabkan perenang yang pertama ini, juara yang pertama ini bisa meraih posisi yang pertama. Bisa dipahami soalnya ya. Kemudian kenapa juga yang terakhir itu berada di posisi terakhir? Apa perbedaan antara juara pertama dan juara ketiga? Juara pertama dan juara terakhir, sorry ya. SDN Simalungun Diri Ini pertandingan tingkat SD bisa dilihat dengan bagaimana kesempatan mereka dalam menang ya. Ini mereka mengaku jadi soalnya tadi apa perbedaan antara juara satu dan juara dua? Apa yang bisa menyebabkan mereka berbeda juara? Kenapa juara satu cepat? Kenapa juara terakhir lambat? Ya. Dan kemenangan untuk acara 3 dan 4 medali sudah bisa diambil di lapangan ruang Alah, si Meno teh. Ahmad Berhidayat dari SD Negeri Simalungun 2, Akbar Andriasa dari SD Negeri Pamekasan, dan Reno Cesar dari SD Negeri Merdeka 562. Juga untuk Natasha Aurelia dari SD Bandung. Kenapa dia bisa cepat sekali ya? Kira-kira apa yang membuat dia bisa cepat sekali? Dan Selinda Aura Adriansa dari SD Dengan yang lain. Nah, Biji 2 kilo. dan apa yang menyebabkan ini lambat sekali? Bisa paling Bisa ini ya? Baik ya? Oke anakku sekalian ya. Hari ini cukup ya untuk hari ini. Mungkin 2 pekan ke depan kita akan, atau pekan depan kita akan ulangan harian ya. Jadi persiapkan dirinya anakku sekalian. Kemudian jangan lupa untuk mengisi absen ya yang Pak Guru bagikan di grup video di WhatsApp ya. Baik anakku sekalian, sekian. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.